Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, para sahabat-sahabat penyuluh yang menyaksikan video ini, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali untuk bertatap muka ya, membahas tentang kajian-kajian yang insya Allah dapat membahas dapat menambah khazanah dan keilmuan kita dalam khususnya dalam agama Islam. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama para penyuluh agama di Kecamatan Lejenis. Ada Ustazah Yusnita. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian ada Ustadz Zulfikar Siregar. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini suaranya agak apa sih kita? Ruangan terbuka kita. Terbuka. Ini memang luar biasa ya. ini hari ini. Mantap. Kemudian yang terakhir ada Ustadz kita, Ustadz Zain Munawar. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Hari ini kita dapat kumpul bersama dalam acara apa nih, ngopi atau apalah ini ya. Angkat aja Ustaz. Hah? Sersan. Sersan apa tuh? Serius tapi santai. Ah ya. Kita Serius tapi santai. aja. Baik. Mantap. Kita bahas apa nih Ustadz? Ini udah masuk di bulan Isra Februari ya, berarti udah masuk Isra Mi'raj lah kali ya. Iya, Pembahasan betul. Isra Mi'raj lah ya. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad 1446 Hijriah. Baik, kita mulai dari siapa? Kak Yusnita atau Bang Jul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang kuat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanallazi asra bi abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kak Yusnita ada tambahan? Ya sedikit ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Isra dan Mi'raj, perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ketujuh untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Peristiwa ini juga menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Sedikit itu aja Ustaz. Kita lanjutkan. Baik. Ustaz, silakan. Baik, sahabat-sahabat semua yang kami muliakan. Emang kalau kita bicara tentang Isra dan Mi'raj ini ya Ustaz, ini kan perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kadang yang memang nggak masuk akal kita lah ya. Betul. Nggak masuk logika gitu ya. Bagaimana mungkin secara nalar logika kita ada manusia yang berjalan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, sebagaimana ayat yang udah dibaca tadi dari Ustadz Zulfikar tadi. Makanya pelajaran terpenting bagi kita adalah kalau sudah Allah mau, tak ada yang mustahil. Betul Ustadz ya? Betul. Makanya ayatnya diawali dengan kata Subhana, Maha Suci Allah gitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya yang mau itu adalah Allah. Makanya dalam ayat yang lain, innama arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau, jadilah dia. Tapi kalau Allah tak mau, ya nggak akan bisa. Usaha kita dalam kenyataan di masyarakat ini satu pelajaran yang penting dan baik untuk kita ya. Kadang-kadang kita mau nih, tapi Allah nggak mau, Ustaz ya. Iya betul. Sehingga apa? Kita berupaya keras, berusaha keras, tapi ternyata hasil yang kita usahakan itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, gitu ya. Makanya sahabat-sahabat sekalian, itu pelajaran pertama dari Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kedua adalah Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Betul. Dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Apa pelajarannya?
Pelajarannya adalah bagaimana kita ini umat Islam itu harus memakmurkan masjid kita. Kenapa kita harus memakmurkan masjid kita? Karena kalau enggak kita yang memakmurkan masjid kita, jangan harap orang di luar kita yang memakmurkan masjid kita. Kalau enggak kita yang memulai, siapa lagi? Betul. Kalau enggak kita mulai hari ini, Kapan ya lagi? kapan lagi? Kan Ya, gitu, betul. ya. Ini 2 pelajaran lah dari Iya, Ustaz. saya. Ustaz Zain kira-kira gimana? Ada mau disampaikan? Baik, Ustaz, terima kasih. Bicara tentang Isra wal Mi'raj. Kalau antum Ustaz tadi barusan dibilang, kalau penerapan secara logika manusia, ya, nggak bakal kita memang, mana mungkin, ya kan? Iya. Bisanya seorang manusia itu, ya, melakukan hal demikian, ya. Tapi kalau kita lihat lagi satu persatu kalimat dari Al-Isra, surah Al-Isra itu ayat pertama, ya. Subhanalladzi, maha suci Allah, ya. Asara artinya itu kan yang melakukan, ya. Artinya Allah inilah yang memberangkatkan, memperjalankan, ya. Allah inilah yang memperjalankan. Asal itu kan Allah yang memperjalankan. Kalau sudah Allah yang berkehendak, siapalah ya bisa, ya. Makanya luar biasa lah kalau misalkan memang kita betul-betul memahami, menalar dari surah tersebut, ya. Bi abdihi, jadi memang seorang hamba nih, seorang manusia, artinya bukan seorang malaikat atau hal-hal gaib lainnya. Kita kayak kita nih, tapi Allah yang memberangkatkan. Lailam ini sepertiga malam malah, bukan full. Begitu dari maghrib sampai subuh itu kan betul-betul dalam satu waktu malam, tapi enggak, ya, sepertiga malam lah kasarnya untuk memperjalankan seorang hambanya. Karena memang sekali lagi itulah, kalau misalkan memang sudah kehendak Allah, ya, siapa yang bisa untuk menghalalkan kekuasaan Allah? Itulah maha dasarnya Allah. Ya, kita ambil kesimpulan garis besar Isra Mi'raj ini kan mengenai tentang perintah sholat, ya kan? Bicara tentang perintah sholat, Ustadz, ya mungkin gak usah panjang-panjang lebar. Saya mau ngambil garis kesimpulan. Nah, andai kata pulpen yang saya pegang ini, ya, itu suatu bangunan, atau katakanlah pulpen ini Islam, ya. Kita tahu kalau misalkan memang rukun Islam itu kan ada 5. Yang pertama, rukun Islam syahadat, ya. Kemudian yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa, zakat, haji. Berarti ada 5 nih, ya. Kalau misalkan memang pulpen yang saya pegang saat ini kita ganti, ini adalah Islam, bangunan Islam. Kemudian saya genggam, ya. Kita lihat dari urutan yang kelima terakhir. Apa tadi barusan? Haji. Ya. Ketika kita seorang manusia, kita nggak berangkat haji, Islam kita masih kokoh nggak? Betul. Masih ada di genggaman saya. Ini saya udah lepas nih haji. Kemudian yang keempatnya zakat. Masih tetap kokoh kita zakat. Ya. Masih adakah pegangannya dia? Islam masih kuat Islam di genggaman. Kemudian 3, puasa. Ya. Kalau misalkan memang seorang muslim dia nggak puasa, ya, keimanan kita itu artinya masih terjaga, ya. Karena memang sekali lagi ketika kita nggak puasa kan ada faktor uzur syar'i yang memang kita dibolehkan untuk tidak berpuasa, ada lah di situ, ya, uzurnya namanya. Masih kuat Islam kita. Coba yang kedua, sholat. Ini baru sholat kita lepas, apalagi syahadat tadi. Berarti begitu sholat dilepas hilanglah kekuatan Islam itu, ya. Berarti sungguh dasarnya ibadah sholat itu, ya. Selama ini kan penalaran kita sholat 5 waktu kayak gitu-gitu aja, nah. Kayak gitu-gitu ajanya kalau misalkan memang kita sholatnya ya biasa-biasa aja. Beda kalau misalkan memang kita melakukan ibadah sholat ini khusyuk,
ya. Artinya ketika kita melapaskan takbir, mengucapkan takbir, apapun yang ada di benak dalam kehidupan dunia itu kita tinggalkan. Langsung kita fokus saat itu kita beribadah hanya aku dengan Allah. Saya yakin tuh, ya, kokohlah keislaman kita. Ya, itu gambaran kita betapa penting sholat, ya. Dan kalau bicara tentang hikayah Isra wal Mi'raj nih, mohon maaf, kita kan sholat ini 5 waktu, betul? Betul. Kalau bicara tentang hikayah di awal Isra Mi'raj, berapa itu? Berapa puluh? 50 waktu. 50 waktu. Ya. 5 waktu aja yang sudah dari 50 ya, itu dikurangi, bahkan tinggal 5 pun ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj itu jumpa dengan Nabi Musa, apa yang dikatakan Nabi Musa? Umatmu nggak bakal mampu, nggak bakal sanggup. Tapi Muhammad bilang, aku malu. Sudah 50 waktu aku pertama kali diberikan. Aku minta rusuh keringanan dari 50 itu hingga 5 terakhir. Kalau misalkan memang 5, ya kemudian aku minta keringanan, aku adalah hambanya. Dan aku yang ada contoh buat umat-umat yang lainnya. Ya, mudah-mudahan aku bisa untuk melaksanakan demikian. Bisa Rasul, ketika Rasulullah bisa untuk melaksanakan ibadah 5 waktu, kenapa kita enggak? Ya, itulah gambaran. Poin terpenting dari peristiwa Isra Mi'raj itu selain daripada yang tadi bahwasanya kalau Allah mau tidak ada yang bisa menolak. Betul. Kemudian yang kedua, kita harus masjid ke masjid, memakmurkan masjid ke masjid. Kemudian yang ketiga yang paling penting itu adalah bagaimana menjaga amal ibadah sholat kita. Betul, Ustaz. Karena memang kata Nabi dalam hadis yang lain, Ustaz, ya, ada disebutkan kenapa sholat itu menjadi hal yang penting. Karena sholat itu merupakan amalan yang pertama kali nanti dihisab seorang hamba. Awalu ma yuhasabu. Awalu yuhasabu bihi abadi fi yaumil qiyamah. Amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Betul, Ustaz. Kalau sholatnya baik, maka baik amal-amalnya yang lain. Kalau sholatnya buruk, maka buruklah amal-amal yang lain. Makanya ketika datang panggilan azan itu adalah hayya 'alas shalah, betul, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari kita raih kemenangan. Makanya makna kemenangan itu di situ sahabat-sahabat adalah menang dalam hidup dunia dan menang dalam hidup akhirat kita. Iya. Karena ya ada juga orang yang hidup dunianya bagus ya, Ustaz. Betul, Ustaz. Tapi hidup akhiratnya tak bagus. Ada yang baliknya hidup dunia tak bagus, ya kita nggak tahu, mudah-mudahan di akhiratnya juga bagus. Ada yang lebih parah, sahabat. Dunia nggak bagus, akhirat pun nggak bagus. Allahu Akbar. Itu udah pasti ada yang kayak gitu-gitu. Makanya kita minta itu dunia bagus, akhirat dan bagus. Dan mungkin tanpa sadar kita minta itu. Makanya setiap doa kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan untukku dalam hidup dunia. Makanya doanya itu kan hasanah aja. Apa-apa sedikit hasanah aja. Suami istri kadang doa ya Bang Jul ya. Hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanah asy hasanah aja. Terakhir istrinya nanya, "Bang, kok hasanah aja yang kau doai, Bang?" Gitu. Kali-kali mawaddah lah. Sekali-kali awaknya sebut Bang gitu. Itulah lempeng kali Ustaz ya. Betul. Iyalah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hikmah, banyak pelajaran. Itulah pula enaknya kita kalau bergaul dengan orang yang berilmu ya. Iya. Selalu ada saja keilmuan-keilmuan yang kita dapat dari hari ke hari untuk menjadikan kita ini menjadi orang-orang yang lebih baik. Makanya kata Nabi itu, orang yang beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang semalam. Ustaz Zulfikar, ada yang mau disampaikan terakhir? Ustazah Yusnita? Ustaz Zain, siap? Ada lagi? Aman. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dulu session kali ini. Pada kesempatan kali ini, insya Allah nanti di lain waktu kita akan bertemu kembali membahas tentang hal-hal yang lebih baru lagi, yang lebih kekinian lagi, di tempat yang lain lagi, dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.